Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang pertama yang terhormat Bapak Wali MSI selaku Kepala Sekolah SMA 6 Bekasi dan Bapak Ibu Guru Asek serta staf Asek, Bapak Ibu Guru TU staf TU dan Bapak Ibu Guru pengajar yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya ke beliau. Dan juga teman-teman saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di lapangan SMA 6 Bekasi yang insyaallah beberapa ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Berdirinya saya di sini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kultum yang memiliki tema yaitu pahala bagi orang-orang yang bersabar. Setiap manusia pastinya pernah mengalami cobaan. Pasti teman-teman semua setuju dengan pendapat saya. Dari kecil hingga saat ini, teman-teman pastinya pernah mengalami namanya ujian atau cobaan dari Allah SWT. Tapi sayangnya tidak semua manusia itu sama dan tidak semua manusia itu sanggup untuk menanggapi semua musibah itu sendiri. Contohnya, banyak kasus orang bunuh diri itu merupakan orang-orang yang tidak memiliki rasa cukup dan rasa sabar. Banyak orang yang melakukan tindak pidana kriminal seperti mencuri. Mereka adalah orang yang beralasan kekurangan ekonomi, tapi mereka tidak selalu bersyukur, tidak bersabar, dan akhirnya mereka melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Inilah mengapa setiap manusia dituntut untuk menjalani setiap harinya itu untuk selalu bersabar, terutama saat menghadapi suatu ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berkata bahwa setiap orang yang bersabar pasti memiliki keuntungannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan 5 hal di dalam Al-Qur'an yang apabila orang-orang bersabar itu melakukannya pasti akan mendapatkan 5 hal tersebut. Berdiri saya di sini untuk menyampaikan 5 hal tersebut, dan di antaranya adalah yang pertama, apabila ada orang yang bersabar maka dicintailah dia oleh Allah Subhanahu wa taala, disukailah dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sabar dalam menghadapi suatu problematika dalam hidup, jelas hal itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 146 yang artinya, dan berapa banyak nabi yang berperang bersama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa, mereka tidak menjadikan lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai dan mencintai orang-orang yang sabar. Itu baru yang pertama. Jika kita bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan cinta dan rindu kepada kita. Kita akan disukai dan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberikan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kabar baik dan gembira, petunjuk bagi mereka yang kehilangan arah. Keberkahan dan rahmatnya akan selalu turun kepada orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami bacakan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira pada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah
yang mendapat keberkatan dan kesempurnaan dalam rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu adalah pahala yang kedua, atau hal yang akan kita dapatkan kedua, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memberikan kebaikan setelahnya. Yang dimaksud memberikan kebaikan setelahnya itu adalah selain kedua hal tersebut yang telah saya jelaskan tadi, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kepada orang-orang yang sabar menunaikan kesungguhannya dan bisa setelah berhasil melewati cobaan ujian yang diberikan. Janji yang tercantum dalam Quran surat Hud ayat 49 yang artinya itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib dan kami wahyukan kepadamu Muhammad, tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kamu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Contoh dari kesudahan yang baik ini adalah apabila kita hidup di dunia, kita akan selalu mengamalkan amal soleh. Bagi orang-orang muslim, mereka akan dijanjikan oleh Allah surga. Dan yang keempat adalah keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan keberuntungan kepada mereka yang berlaku sabar. Hal ini dicantumkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 200 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dengan bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu beruntung. Di sini orang-orang yang selalu bersabar pasti dia akan diberikan Allah Subhanahu wa taala keberuntungan. Dan yang kelima, martabat yang tinggi, keutamaan dan balasan bagi orang-orang yang sabar di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan martabat yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 75 yang artinya, mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga, karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan kehormatan dan ucapan selamat di dalamnya. 5 hal yang saya sebutkan tadi merupakan hal-hal atau benefit yang kita dapatkan apabila kita bersabar. Dan diri saya pribadi mengajak kepada seluruh warga SMA 6 Kota Bekasi untuk selalu mengamalkan rasa sabar di dalam hati, karena orang yang bersabar pasti akan mendapatkan benefit yang baik. Di antaranya adalah 5 tadi. Menjalani problematika hidup memang begitu sulit, apalagi jika kita dituntut untuk sabar setiap kali mendapatkan musibah. Namun dari Allah akan memberikan beberapa hal baik kepada dirimu, maka dari itu jadikanlah kamu orang pribadi yang sabar. Mungkin tidak banyak untuk yang dapat saya sampaikan. Mungkin sekian, terima kasih. Saya cukupkan. Apabila ada salah kata itu datangnya dari saya, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk manfaat wahatan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana aku berdiri,
Indonesia, tanah air tercinta. Di sini ku hidup berkarya, raju damai, ragam suku agama, surga kecil yang menjadi nyata. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai yang maha menatap, wahai yang maha agung dan maha perkasa, ya Allah, wahai yang maha tahu segala lumuran aib dan maksiat, ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah diri kami ini ya Allah. Tolonglah kami ya Rabb. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran kelam masa lalu kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami. Darah dagingnya melekat pada tubuh kami. Ampuni jika lalu selama ini kami pernah menzoliminya. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu membalas budi. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kedua orang tua kami, bahagiakan, muliakan sisa umurnya ya Allah, jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Kami mohon kepadamu ya Allah, lindungi kami dari mati su'ul khatimah. Cahayai kuburnya, kami benar-benar bermohon kepadamu ya Allah, lindungi dari siksa kubur ya Allah. Jadikan doa kami menjadi cahaya bagi hatinya, cahaya bagi kuburnya. Ya Rabb, balaslah kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Golongkan kami menjadi makhluk-Mu yang tahu diri dan tahu membalas budi ya Allah. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Golongkan terima ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu ya Allah. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut nama-Mu ya Allah, yang dapat menjadi cahaya ilmu, yang dapat menjalankan kebaikan, kemuliaan bagi umat-Mu, dan lisan yang dapat pulang dengan menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram dan perbuatan haram. Izinkan jasad ini pulang kelak jasad yang bersih ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang bening, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, hati yang tidak pernah kesepian karena senantiasa mengingat-Mu, hati yang terpesona kepadamu, hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminan surga-Mu, hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberian-Mu, hati yang selalu merasa aman karena yakin akan pelindungan-Mu yang maha kokoh. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta kepadamu ya Allah. Walau sholat jarak khusyuk itu pun hanya sisa waktu, amal sedekah kita
itu pun hanya sisa uang yang tak berharga. Andaikan pun menolong dan berbuat baik kebaikan, jarang ikhlas. Andaikan kita harus mengajar pun, itu pun hanya menggugurkan kewajiban. Saat kita melangkah ke pintu kelas itu pun, karena sudah tak ada lagi tujuan. Ya Allah, golongkan hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh kerinduan. Rindu ingin bisa pulang berjumpa denganmu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianatimu, melainkan jadikan apapun yang harus kami hadapi membuat kami semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat denganmu, semakin bersyukur atas nikmat-nikmatmu, semakin rindu dengan ketentuan apapun darimu. Ya Allah, semakin indah dengan kesabaran dan semakin gigih berjuang di jalanmu. Ya Rabb, andaikan suatu saat malaikat maut menjemput kami, izinkanlah saat kematian kami, saat terindah dalam hidup ini, dengan bekal yang cukup ya Allah. Ya Allah, izinkan kami wafat dalam husnul khotimah. Allahumma taubatan nasuha, Allahumma hawil alaina fi syakatul maut wa najata minan nar wa afaidal tisab. Ya Allah, hanya Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami hanya sekedar makhlukmu yang tiada arti bagi kami, bagimu ya Allah. Engkau adalah segala-galanya. Izinkan kami pulang dalam ridhomu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.